Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahim dan jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali pagi ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Pembenahan Tauhid, dan kita masih pada bab tentang iman kepada Rasul-Rasul setelah kita membahas di pertemuan yang lalu, yakni tentang menjelaskan agama para nabi dan rasul adalah sama, yaitu Islam. Sekarang kita membahas kekhususan, yakni bab tentang keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara global. Yang memiliki kitabnya kita bisa buka di halaman 303. Keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau, dan juga memiliki kekhususan yang tidak dimiliki umat beliau. Untuk yang pertama, berjumlah sangat banyak, yakni yang dimiliki oleh kekhususan hanya untuk beliau. Di antaranya penulis menyebutkan beberapa ciri di sini tentang keistimewaan beliau. Pertama, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah salah seorang dari bapak-bapak di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi-nabi. Artinya sejak Nabi SAW telah diutus dan beliau diwafatkan, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Adapun yang mengaku nabi-nabi berarti batil. Tapi ada pengakuan yang batil yang kemudian diyakini itu adalah nabi, terutama bagi orang yang mengaku agamanya Islam, tapi Islam Ahmadiyah yang berkembang di mana? Di daerah Gujarat di India. Sebetulnya dulu adalah cara orang-orang kufar memecah belah Islam. Ketika dijajah oleh Inggris, ada seorang ulama yang namanya Mirza Ghulam Ahmad lalu dirangkul oleh kerajaan Inggris supaya memecah belah Islam, supaya tidak bisa dikuasai. Nah, lalu dicari-cari dalih yang dijadikan menjadi dalil bahwasanya penutup nabi-nabi itu bukan Muhammad, tapi siapa? Ahmad. Berdasarkan ayat Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan di surat
As-Saff surat 61 di ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, hai Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum, aku ini utusan Allah untuk kamu semuanya. Musaddiqan lima baina yaday, yang membenarkan semua ayat-ayat kitab-kitab yang diturunkan sebelumku. Wa musaddiqan bi rasul, dan aku memberikan kabar gembira di samping membenarkan. Wa mubasysyiran bi rasul, aku memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul ya'ti min ba'di, datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya adalah, coba siapa yang disebut oleh Allah di surat As-Saff itu, surat 61 ayat 6? Nabi terakhir setelah Nabi Isa nanti siapa? Ahmad. Maka penutup Nabi siapa? Ahmad. Lalu ditampilkan orang namanya Mirza Ghulam Ahmad, lalu menyatakan dirinya sebagai Ahmadiyah. Baik. Kenapa? Di sini Rasul bukan disebut secara nama, tapi sifatnya. Di dalam kaidah bahasa Arab, Pak, kalau ada sebutan sebuah kata tunggal kemudian mau diterjemahkan dengan jamak dan superlatif. Contoh, ada orang namanya Hamid. Apa artinya Hamid, Pak? Kata dasar daripada Al-Hamid, daripada nama Allah yang maha terpuji. Jadi kalau Hamid, terpuji, satu kalimat terpuji, kata tunggal. Jadi kalau ada orang yang sifatnya terpuji, orang itu disebut Hamid, sifatnya Hamid. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata sifat, kata kerja dijadikan menjadi kata benda, ditambah apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja jadi kata benda ditambah apa? Be di depan. Mencuri, pencuri, perbuatannya mencuri, orangnya pencuri. Memiliki, orangnya pemilik. Memukul, orangnya memukul. Membunuh, orangnya pembunuh. Kalau dalam bahasa Inggris berubah kata kerja jadi kata benda ditambah apa? ER di belakang, bukan di depan. ER di belakang. Drive, mengendarai, orangnya driver. Driver. Work, bekerja, orangnya worker. Kalau dalam bahasa Arab, kata kerja atau kata sifat dirubah jadi kata benda, ditambah huruf mim di depan. Islam, orangnya sifatnya, perbuatannya tunduk patuh, orangnya muslim. Iman, akidahnya, keyakinannya, orangnya mukmin. Takwa, ketaatannya, orangnya muttaqi. Nifaq, sifatnya, orangnya munafik. Ahmad itu sifatnya. Sifatnya Hamid itu sifatnya. Hamid itu satu sifat baik. Maka orang yang punya sifat Hamid disebut Mahmud. Jadi kalau ada orang namanya Hamid, sifatnya harus baik, Pak. Pak Mahmud berarti bapak yang sifatnya baik. Jangan judes dari Pak Mahmud kok sifatnya tidak baik, nggak cocok dengan apa. Nah, kalau Hamid itu satu sifat baik. Kalau Ahmad, seluruh sifat yang baik. Seluruh sifat yang baik. Maka orangnya disebut Muhammad. Maka Ahmad dengan Muhammad sama nggak? Sama. Muhammad pasti Ahmad. Ahmad sifatnya, orangnya pasti Muhammad. Kalau orang namanya Muhammad, pasti sifatnya Ahmad. Jadi Ahmad dengan Muhammad sama. Maka Nabi mengatakan, aku namanya Ahmad, aku namanya Muhammad, aku namanya juga Al-Qasim yang membagi-bagi. Maka di sini Nabi SAW oleh Allah diberitahukan sifatnya, bukan namanya. Maka yang benar siapa Nabi terakhir? Muhammad Rasulullah adalah khataman Nabi. Allah katakan, lalu
khotam itu diterjemahkan bukan penutup, Pak. Bahasa Arabnya cincin. Khotam, melingkar. Cincin itu kan melingkar kan? Maka Nabi itu apa? Digelari oleh Allah penyempurna nabi-nabi, penghulunya nabi. Kalau Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Kalau Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para. Berarti semua nabi-nabi dilingkari oleh Rasul, karena Rasul pemimpinnya. Maka kata-kata khataman nabi tidak diterjemahkan dengan penutup nabi-nabi, cincinnya nabi. Sementara penutupnya Mirza Ghulam, kan ini ngawur, Pak. Maka keutamaan Nabi SAW adalah nabi terakhir, sebagai nama Allah berfirman. Maka Nabi mengatakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Hadis yang sahih yang datang dari Imam Bukhari, Muslim, dari Abu Hurairah. Aku ini penutup para nabi-nabi yang tidak akan ada lagi nabi setelahku. Jadi kalau akan ada yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti nabi palsu. Nabi palsu. Di zaman Nabi masih hidup sudah ada nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab, pengaku nabi. Maka akan datang sepeninggalku orang-orang yang mengakui nabi-nabi, yang lebih dari 30 orang mengakui sebagai nabi, tapi semuanya adalah dusta, karena sesungguhnya Allah telah jadikan aku sebagai nabi terakhir yang tidak akan datang lagi nabi setelahku. Inilah keutamaan, keistimewaan Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW memiliki maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Mahmud, orang yang terpuji, kedudukan orang yang terpuji. Dan Allah katakan itu sebagaimana Rasul memiliki syafaat al-uzma. Apa itu syafaat al-uzma? Syafaat yang agung yang Allah hanya berikan kepada seorang Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan peristiwa di mana ketika nanti di padang mahsyar diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika orang-orang di padang mahsyar dalam keadaan kebingungan, dia datang kepada siapa? Adam. Ya Adam, engkaulah bapaknya manusia. Semua manusia berasal dari engkau, maka mohonlah syafaat kepada Allah. Kata Adam, aku pernah berbuat salah. Tidak pantas aku berbuat memberikan syafaat kepada kalian. Datanglah kepada Nuh. Wahai Nuh, engkaulah nabi yang diutus oleh Allah, yang menegakkan akidah, yang semua manusia dibinasakan kecuali hanya orang beriman. Maka keturunanmu adalah keturunan orang beriman. Tolong berikan syafaat kepada kami atas izin Allah dari engkau. Aku pernah berbuat salah. Apa perbuatan salahnya Nabi Nuh? Memohon kepada Allah, berdoa menyelamatkan anaknya yang kafir. Kenapa? Anakku adalah keluargaku. Kata Allah, bukan, anakku bukan keluarga, karena tidak sama dengan engkau. Orang kafir bukan dari bagian dari keluarga. Maka kemudian Nabi Nuh bertobat. Maka salah itu saja Nabi Nuh merasa malu. Maka datang kepada Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku pernah berbuat salah pada Allah. Apa perbuatan salahnya Nabi Ibrahim? Apa? Ketika pernah berdusta. Pernah nggak Nabi Ibrahim berdusta? Pernah. Apa salah satu doa dustanya Ibrahim? Ketika membunuh, menghancurkan, maka bukan membunuh, menghancurkan berhala yang paling gede dihancurkan. Lalu kapaknya disandarkan di kapak, yang semua berhala kecil dihancurkan. Kapaknya diletakkan di mana? Rajanya berhala yang paling gede, yang paling depan. Lalu ketika ditanya, hai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, bukan. Tanya aja tuh sama berhala yang paling gede. Tuh kapaknya di sini. Loh, bagaimana berhala bisa bicara? Loh, udah tahu nggak bisa bicara, kamu sembah. Kan dusta, tapi dusta apa namanya? Siasat. Sebetulnya tidak berdosa, karena bersiasat.
Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakan saja. Kalau memang kamu menyembah dia, kenapa tidak bertanya kepada Tuhan Anda? Bagaimana bisa bicara? Dia adalah cuma batu yang kami jadikan sebagai Tuhan kami. Kalau begitu, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa menolong dirinya, apa lagi menolong umat? Tapi yang namanya hati tertutup, akhirnya Nabi Ibrahim disiksa dengan cara dibakar. Itulah, maka kata Nabi Ibrahim, mintalah kepada Nabi Musa. Terus kata Nabi Musa, mintalah kepada Nabi Isa. Terus akhirnya Pak, mintalah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad memiliki syafaatul uzma, syafaat yang azim, yang agung, sebab Nabi memang Nabi pertama yang diberikan izin oleh Allah memberi syafaat nanti di yaumil akhir. Sementara Nabi-Nabi setelah Nabi Muhammad, maka keuntungan kita umat Nabi Muhammad apa Bapak Ibu? Kita umat yang paling terakhir, tetapi kita umat yang paling pertama dihisab. Sementara nanti umat yang lain menunggu setelah syafaat dari Nabi baru mereka dihisab. Inilah keuntungan umat Nabi. Maka umat Nabi adalah umat yang terpuji, umat pilihan. Jika memang umatnya mau mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti akidah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satunya. Maka sebagaimana Allah berfirman di surat 70, surat Al-Isra surat 17 ayat ke-79, di ujung ayatnya ada kalimat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Mudah-mudahan semoga Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nabi SAW telah Allah angkat dengan tempat terpuji. Maka siapa di antara kita yang ingin mendapatkan tempat terpuji, ikuti jejak Nabi. Di antaranya, jangan tinggalkan sholat malam yang dilakukan di akhir malam. Namanya sholat apa? Tahajud. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud itu sejak turun ayat ini. Karena Allah perintahkan di situ. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka sesungguhnya pada sebagian malam hendaklah kamu tahajud sebagai tambahan bagimu, ibadah tambahan bagimu, yaitu ibadah sunnah nafilah. Maka nama lain sholat malam adalah nafilah, ibadah tambahan selain sholat fardu. Dan apa ibadah yang paling utama setelah sholat fardu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail." Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Bagaimana Ustaz? Qobliyah Ba'diyah rawatib yang mengiringi sholat fardu itu seutama-utama sholat yang mengiringi sholat fardu. Qobliyah Ba'diyah yang disebut dengan rawatib, tapi seutama-utama sholat setelah sholat fardu, sholat malam Pak, yang Allah berikan jaminan orang yang sholat malam itu ditinggikan derajatnya. Maka pernahkah Nabi meninggalkan sholat malam? Pernah, ketika beliau sakit tapi beliau ganti dengan duha. Pernah ketika beliau di malam hari di perjalanan ketiduran, beliau ganti dengan duha. Selain itu beliau tidak pernah meninggalkan, karena diperintahkan oleh Allah. Bahkan Nabi dapat panggilan secara khusus di awal-awal kenabian. Ketika Nabi SAW berselimut, ketika telah mendapatkan wahyu dan gemetar, lalu Khadijah menyelimuti beliau. Kemudian beliau dalam pelukannya Khadijah di dini hari, di malam hari. Apa perintah Allah? Allah turunkan ayat di surat Al-Muzammil. Ini termasuk ayat-ayat yang pertama-tama turun. Surat 73 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah kamu di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit saja. Jangan sepanjang malam, sedikit aja. Pilih, silakan yang mana. Nisfahu, boleh kamu milih bangun di tengah malamnya. Awing musminhu qalila, atau kurangi dari tengah malam itu sedikit. Auzid alaihi, atau tambahkanlah sedikit setelah tengah malam itu.
warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah dalam sholat malammu, baca Quran dengan tartil. Ini perintah, Pak. Maka Nabi sejak turun ayat ini gak pernah meninggalkan sholat malam. Apalagi dipertegas dengan ayat berikutnya tadi, yaitu surat 17 ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjat bi. Maka Bapak Ibu, seseorang kelak mulia di surganya Allah, salah satu sebabnya apa, Pak? Sholat malam. Di surat Adz-Dzariyat surat 51 ayat yang ke-15 sampai ayat 18. Surat Adz-Dzariyat surat 51 15 sampai ayat 18. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu Allah tempatkan di surga-surga dan mata air surga. Lalu di ayat 16-nya, akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka di surga itu mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Rabb mereka kepada mereka. Tidak ada yang tertolak, semua diberi oleh Allah. Kenapa mereka bisa mendapatkan hal nikmat seperti ini? Di tengah ayat 16-nya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu dahulunya ketika di dunia sebelum masuk surga di akhirat, di dunia adalah termasuk orang yang berbuat kebaikan, muhsinin, yang selalu berbuat baik-baik, kebaikan-kebaikan. Apa di antara kebaikannya? Di ayat ke-17, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia sedikit tidur di akhir malam. Bapak-bapak, ibu-ibu banyak tidur atau sedikit tidur di akhir malam? Kalau banyak tidur ya bangun-bangun subuh. Kalau sedikit tidur sebelum subuh sudah bangun. Untuk apa? Tuh di ayat ke-18-nya, wa bil ashar hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, di waktu akhir malam, sebelum datangnya waktu subuh, bangun banyak istighfar, tahajud, istighfar, berzikir, berdoa kepada Allah. Inilah ciri orang yang akan meraih surga. Maka orang-orang yang kelak meraih surga diberikan gelar oleh Allah ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih, hambanya Allah yang disayang Allah, hamba pengasihnya Allah, hamba Allah yang maha pengasih. Allah sebutkan di surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 dan 64. Allah cirikan siapa hamba Allah yang disebut di ayat itu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah hamba yang ketika hidup di dunia dia berjalan di muka bumi tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa dirinya hebat, tidak bangga dengan dirinya. Dia berjalan dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang-orang jahil mencelaknya, menghinanya, dia tidak membalas dengan hinaan dan cela, tapi dia membalas dengan kata-kata yang baik. Akhlaknya baik, Pak. Mahmud, orang yang akhlaknya baik, sifatnya baik. Lalu bagaimana cirinya di malam hari? Ayat ke-7, ayat ke-63, ayat 64-nya. Apa yang di situ dikatakan? Walladzina yabituna li rabbihim, yaitu orang-orang yang menghabiskan malam-malamnya untuk Rabb mereka. Pak, malam berakhir kapan? Subuh. Sebelum subuh berarti dihabiskan. Untuk apa dihabiskan? Untuk kita ngorok tidur nyenyak atau untuk Allah? Atau ini sekarang lagi main ada bola nih, atau nonton bola? Piala dunia kan Pak ya? Ya yang gemar silakan aja, nggak ada masalah. Tapi hak Allah tolong perhatikan. Menghabiskan waktu-waktu malamnya untuk siapa? Allah. Yabituna li rabbihim, menghabiskan waktu-waktu di akhir malam untuk Rabb mereka. Dengan cara apa? Apa di situ dikatakan?
sujud dan apa itu Pak sujud dan berdiri? Sholat. Jangan sujud berdiri doang, bukan maksudnya sholat. Sujadah wa qiyamah itu maksudnya sholat. Inilah hamba-hamba Allah, dan ini keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan maqam mahmud dan syafaat uzma, yaitu syafaat yang tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syafaat yang sifatnya umum Allah berikan kepada siapa saja, termasuk semoga kita bisa mendapatkan syafaat dan bisa memberi syafaat asal Allah rindu dengan kita. Syaratnya apa Pak? Kita bisa memberikan syafaat kepada orang yang kita cintai. Dapat syafaat dulu melalui Nabi, setelah itu kita baru memberi syafaat. Apa syaratnya Pak? Salah satu gelarnya Nabi apa Pak? Nabi sejak sebelum menjadi Nabi gelarnya apa? Siddiq, jujur, benar. Bapak Ibu ingin mendapatkan syafaat Nabi dan kita bisa memberi syafaat, diizinkan Allah, diridhoi Allah, jaga lisan, jaga kejujuran, jaga kebenaran. Allah berikan jaminan. Allah berikan jaminan di surat 9, surat apa? Oh 9, surat 20, surat Toha maksud saya, ayatnya 109. Yawma idzil la tanfa'us syafa'ah. Pada hari ini tidak akan ada gunanya syafaat, tak bermanfaat sedikit pun syafaat. Illa kecuali man adina lahu rahman, orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Apa syaratnya di situ Bapak Ibu? Wa radiya lahu qawla, yaitu orang-orang yang apabila dia berkata Allah meridhoi perkataannya. Maaf Pak, zaman sekarang banyak kan orang kalau ngomong asbun. Oh para pejabat aja ngomongnya asbun Pak, gimana rakyat? Asal ngomong kesana kemari, jajak kesana kemari, ya Allah, ternyata tidak diamalkan. Omongannya dusta, hanya untuk menutupi kesalahan dia dusta, mencari nafkah dengan cara dusta. Ini zaman sekarang orang dusta banyak atau banyak sih Pak? Maka zaman sekarang nyari orang jujur susah atau susah? Kalau di akhir zaman mencari orang jujur itu sangat sulit Pak. Hampir tidak kita dapatkan orang-orang yang jujur dan amanah. Maka siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi dan mereka bisa masuk surga, sehingga dengan demikian bisa memberikan syafaat, kejujuran Pak. Memang manfaat jujur itu kadang-kadang kita tidak dapat di dunia. Sering orang jujur itu dikalahkan. Coba saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Di negara kita untuk menjadi pemimpin harus apa? Mencalonkan diri sebagai pemimpin, makanya calon pemimpin, betul? Di saat itu harus apa lagi? Harus ya menyampaikan kepada rakyat visi misi. Ada janji nggak di sana? Setelah menang, itu kira-kira janji-janji dilaksanakan? Oh, ya kita bisa lihat sendiri. Di dalam pemilihan di negara kita, yang menang yang jujur atau yang curang? Tolong jawab. Silakan ada jujur, dijamin 100% nggak benar Pak. Beneran Pak. Maka jujur itu berat. Tapi siapa yang ingin meraih syafaat, di mana nanti dimasukkan ke surga, kejujuran ini modal utama kita. Di surat 5, surat Al-Maidah ayat 119. Banyak orang di dunia kejujuran itu dikalahkan dengan kecurangan dan seterusnya. Tapi kelak di yaumil akhir, siapa orang yang paling memperoleh manfaat? Orang jujur, bukan orang curang, bukan orang dusta, bukan orang khianat. Surat 5 ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqin sidquhum sidquhum. Inilah
inilah hari di mana orang-orang yang dulu di dunia jujur, benar, memperoleh manfaat karena kejujurannya, kebenarannya. Jadi Pak, nunggu manfaat jujur itu mati dulu Pak. Ini kira-kira ayat ini Allah berfirman keadaan di dunia atau di akhirat? Di akhirat, ini di padang mahsyar. Kita baca sekarang, firmannya sekarang. Kejadiannya qala Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'u shadiquna sidquhum. Inilah hari di mana orang-orang yang di dunia jujur memperoleh manfaat karena kejujurannya. Di dunia orang jujur manfaatnya cuma apa? Hatinya tenang Pak, demi Allah, tentram. Tapi kalau nggak jujur, dapat dunia hatinya nggak bakal tenang sesungguhnya. Dia takut kepada Allah. Tapi di dunia dia akan terus begitu. Maka orang yang jujur itu apa? Apa hasilnya tadi? Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalikal fawzul azim. Pengen Pak dapat surga Pak, kemenangan yang besar? Yuk jujur. Pengen bisa memberikan syafaat? Yuk jujur. Insya Allah ini jaminan Allah. Dan inilah keistimewaan Nabi. Beliau tidak pernah dusta sekalipun seumur hidup beliau Pak. Maka diberi gelar apa? As-Siddiq. Gak pernah dusta. Pernah berdusta dalam siasat. Apa salah satu contoh? Suatu ketika ada seorang Rasul sedang duduk dengan Umar bin Khattab. Apa yang terjadi setelah itu? Beliau berlalu hendak pulang, lalu berjalan bersama Umar, bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki lari tergopoh-gopoh Pak. Ya Rasulullah, tolong lindungi saya, saya sedang dikejar oleh si Fulan, saya sedang disunat oleh Fulan. Rasul tidak ngomong apa-apa. Lalu orang itu lari. Lalu tidak lama kemudian ada orang mengejar. Ya Rasulullah, apakah engkau tadi melihat seseorang lewat sini? Ada orang berlari di hadapan Anda lewat sini? Rasul ketika itu sedang jalan kan, lalu berdiri ketika itu berdesak, ada yang minta tolong. Begitu orang itu datang, apakah Anda melihat ada orang yang lewat sini? Rasul geser Pak tempat berdirinya Pak. Tadinya di sini geser ke sini. Demi Allah, sejak aku berdiri di tempat ini, aku tidak lihat siapapun kecuali Anda. Kecuali kira-kira beliau dusta atau jujur? Ini cerdasnya beliau. Beliau tidak ingin mencelakakan seseorang, beliau tidak mau berdusta. Maka beliau, demi Allah, sejak aku berdiri di tempatku berdiri ini, aku tidak lihat siapapun lewat sini kecuali engkau. Maka sahabat kira-kira mendengar kata-kata Rasul langsung sami'na wa ta'na apa enggak? Bohong ya Rasul, yang benar aja kan enggak? Sudah, demi Allah Pak. Apakah Rasul dusta? Tidak. Inilah kejujuran Nabi. Ini keistimewaan Pak. Sehingga dengan kejujuran dan kebenaran beliau, Allah memberikan jaminan ampunan totalitas. Ketika turun surat 48, surat Al-Fath, ayat 1 dan ayat 2, kejadian Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, di bulan Zulqa'dah, sebelum tutup tahun di bulan yang ke-8. Apa yang terjadi? Turun ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad kemenangan yang nyata, yaitu penaklukan kota Mekah. Lalu setelah penaklukan kota Mekah, apa jaminan Allah kepada Nabi? Ayat 2-nya. Apa kata Rasul? Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dengan demikian
supaya Allah memberikan ampunan kepadamu ya Muhammad seluruh dosamu yang telah lalu dan seluruh dosamu yang akan datang. Maka Nabi Muhammad SAW dan para nabi mahsum telah dapat jaminan ampunan, gak bawa dosa Pak. Dosa lalu, dosa akan datang diampuni. Ada nggak Pak amal yang kita bisa lakukan menghapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang? Ada saum Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun, cuma setahun lalu dan setahun akan datang. Kemarin hari Kamis kita saum apa? Asyura. Apa jaminannya? Kalau kita saum benar-benar karena Allah, menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Kalau Nabi diampuni dosanya seluruh yang telah lalu sampai yang akan datang. Maka dikatakan wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan kami sempurnakan nikmatnya atasmu ya Muhammad, kami berikan kamu petunjuk jalan yang lurus. Sejak saat ini Rasulullah jalan yang lurus, gak pernah bengkok, gak pernah berbuat dosa lagi Pak. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Bapak telah diampuni dosanya setahun lalu, setahun yang akan datang. Itu aja udah bangga banget, udah gak punya dosa. Tenang aja, setahun ini dihapus, ke depan saya gak punya dosa. Lalu nekat lagi Pak. Apalagi kalau dosanya tahu yang sampai seumur hidup diampuni lagi, gak bakal datang ke masjid Pak, April udah dapat ampunan. Ya Allah, itulah manusia Pak. Inilah keistimewaan Nabi. Beliau tetap mohon ampun kepada Allah. Beliau tetap mohon ampun kepada Allah. Bahkan bukan cuma kepada dirinya, mohon ampun kepada Allah, termasuk untuk umatnya. Maka turun surat Muhammad, surat 47 ayat yang ke-19. Surat 47 ayat ke-19, Allah firmankan di ayat itu. Apa kata Allah? Awal ayatnya Bapak saya agak hilang. Ayat 19 apa ayatnya? Oh fa'lam jazakallah. Fa'lam, dan ketahuilah, maka ketahuilah annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Fastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Maaf, Rasul punya dosa kan tadi Pak? Kenapa disuruh tobat Pak? Memang tobat itu hanya untuk orang yang punya dosa? Istighfar hanya untuk orang punya dosa? Kalau tobat, ya orang yang punya dosa. Kalau istighfar, meskipun nggak punya dosa, mari kita istighfar. Jangan sok kita nggak punya dosa. Banyak-banyak istighfar. Allah katakan di situ, fastaghfir, maka mohon ampunlah li dzambika, untuk dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosanya orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Maka Rasul setiap doanya bukan hanya untuk istighfar sendiri, mendoakan ampunan untuk umatnya. Kita kadang-kadang doain orang lain pelit banget Pak. Cobalah kita doakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Minimal itu kita baca Pak. Maka setiap khutbah Jumat khotib pasti itu yang dibaca pertama. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat dan seterusnya. Karena diperintah oleh Allah, Nabi sudah dijamin dibebaskan dari dosa, masih tetap disuruh istighfar. Maka berapa kali Rasul istighfar sehari? Berapa kali? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasul mengatakan, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, fastaghfirulillahi jami'an, beristighfarlah kamu pada Allah, mohon ampunlah kamu pada Allah, tubu ilallah, bertobat kepada Allah, jami'ah, semuanya. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku mengucapkan istighfar setiap hari 100 kali. Padahal udah jaminan. Apa ucapannya? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Semoga dengan kita mengucapkan ini, kita mendapat ampunan, kita diberikan syafaat, dan kita semoga bisa memberikan syafaat.
Ketiga, keistimewaan ketiga, keumuman risalah Nabi SAW tidak hanya kepada manusia, tapi kepada jin dan manusia. Jadi Rasul diutus oleh Allah untuk siapa? Jin dan manusia. Gimana caranya jin dapat dari Nabi, dapat risalah dari Nabi? Baik, kita jelaskan beberapa ayat. Di surat Al-A'raf, yaitu surat 7 ayat 158 di bagian awal ayat. Qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, hai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Aku ini adalah utusan Allah untuk kamu semuanya. Di sini kan yang dapat dakwah dari Nabi adalah umatnya, sahabatnya, manusia. Kira-kira jin mendengar gak ketika Nabi mengatakan itu? Mendengar. Iblis mendengar gak? Syaitan laknatullah mendengar gak? Pasti Pak. Jin bisa lihat kita dimanapun berada, sementara kita tidak bisa lihat. Maka ketika Rasul dakwah, ya, di sini disebutkan nanti di surat, saya akan melangkah ke surat Al-Jin. Di halaman berikutnya itu surat Al-Jin. Saya akan coba dari ayat 1 coba Pak, surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakanlah ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada segolongan dari jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin-jin itu mendengar Quran ketika aku bacakan Quran itu. Dan jin mengatakan apa? Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Jadi jin mendengar apa? Mendengar, tahu, tetapnya gaib. Kita nggak perlu mencari tahu kayak apa bentuknya. Kemudian dikatakan apa? Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul kepada jin-jin itu memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Ada jin yang beriman tak? Kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kata jin. Kami tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Rob kami. Jadi ada jin beriman Pak, ada jin Islam, ada jin kafir. Ada. Di sini disebutkan di halaman ke-360 surat Al-Jin ayat yang ke-11. Surat Al-Jin ayat yang ke-11. Wa anna minas salihun wa minna duna dzalik. Dan di antara kami para jin ada yang saleh, yang beriman, ada yang enggak mau beriman. Kunna qara'iqa qidada. Kami para jin menempuh jalannya masing-masing. Jin yang iman kayak apa ya? Sholatnya kayak apa ya? Puasa apa enggak ya? Gak usah mikir ke sana Pak. Ngapain? Kita bukan disuruh mikir. Jin itu gaib, kita hanya beriman pada gaib. Ada ayat yang menceritakan, yakini, imani. Demikian pula di ayat yang ke-14-nya di surat Al-Jin ayat yang ke-14-nya. Wa anna minnal muslimin wa minna al-qasitun. Maka di antara kami para jin ada jin-jin yang muslim, yang Islam, ada pula jin-jin yang sesat, yang mereka tidak mau mengikuti kebenaran, menyimpang dari kebenaran. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa di antara kami jin-jin yang Islam, maka pasti kami akan memilih jalan yang lurus. Jadi yang oleh Allah dijanjikan tidak pernah akan mati sampai kiamat itu siapa Pak? Siapa? Jin yang membangkang. Siapa namanya? Iblis. Tapi kalau jin-jin yang beriman kira-kira seumur selamanya sepanjang masa atau mati Pak? Mati. Masa beribu-ribu tahun ibadah terus, yang kesel kembang juga Pak. Oh, kita ibadah selama puluhan tahun aja sering nawar kok. Jadi yang ditangguhkan sampai hari kiamat dimatikan itu siapa? Iblis, rajanya jin yang janji sama Allah.
yang jadi sama Allah minta ditangguhkan sampai yaumil akhir, maka ditangguhkan. Dan tugasnya apa? Dengan bala tentaranya itu anak keturunan yang durhaka itu setan-setan. Nah itulah yang pembangkang itu tidak pernah mati. Tapi kalau jin, Allah takdirkan mati. Kayak apa cara mencabut nyawanya jin? Gak usah kepo, kok mau dijelasin kayak apa gak bakal tahu. Kok kita disenat kayak apa cara mencabut nyawanya manusia? Kita juga bisa menjelaskan. Kecuali ada ayat yang mengatakan Allah yang mencabut nyawa. Jadi ada jin-jin yang beriman, ada jin yang... Maka kita lihat dulu di sini penjelasan sebelumnya. Kembali ke halaman 304. Keutamaan risalah Nabi SAW kepada jin dan manusia. Artinya apa? Allah mengutus Nabi SAW bukan hanya untuk jin, tetapi juga untuk bukan hanya untuk manusia, tetapi termasuk untuk para jin-jin, termasuk untuk seluruh alam. Kita baca secara lengkap di surat Al-A'raf, surat 7, 158. Qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, hai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a, aku ini utusan Allah untuk kamu semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, Allah itu adalah zat yang memiliki baginya segala kekuasaan dan kerajaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. La ilaha illahu yuhyi wa yumiit, yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang maha hidup, yang maha mematikan. Fa'aminu billah wa rasulihi an-nabiyyal ummi, maka berimanlah kepada Allah, beriman kepada nabinya, rasul yang ummi, alladzi yu'minu billah wa kalimatih, yaitu nabi yang senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada kalimat-kalimat Allah, yaitu kepada kitab-kitab Allah. Wattabi'uh la'allakum tahtadun, maka ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat ini menyeru setiap manusia dan jin yang telah mendapat risalah Nabi, ikuti Nabi. Jadi Nabi diutus untuk siapa? Untuk seluruh alam. Di alam ini kira-kira hanya manusia, Pak? Ada makhluk yang disuruh ibadah. Siapa makhluk yang disuruh ibadah? Dua, siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sini di surat Saba, surat 34 ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nas la ya'lamun." Kami diperintah oleh Allah, aku diutus oleh Allah untuk apa? Kafat, seluruhnya, totalitas untuk manusia. Memberikan kabar gembira, memberikan kabar peringatan, dan akan menjadi saksi nanti. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga di surat Furqan, di halaman 304, surat Al-Furqan, surat 25 ayat yang ke-1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran sebagai pembeda, ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Muhammad SAW, liyakuna lil alamina nadhira, supaya memberikan peringatan kepada seluruh umat di semesta alam ini. Maka Nabi diutus untuk siapa? Rahmatan lil, sebagaimana surat Al-Anbiya surat 21 ayat ke-107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan terakhir di sini disebutkan tentang keutamaan Nabi diutus kepada para seluruh makhluk di surat Al-Ahqaf surat 46 ayat yang ke-29. Wa id sarafna ilaika nafara minal jin, dan ingatlah ketika kami mengarahkan, mengutus kepadamu Muhammad serombongan dari jin, di mana jin itu dikatakan di sini yastami'una al-Qur'an, mendengarkan Al-Quran yang sedang dibaca oleh Rasulullah SAW. Falamma hadaru, maka ketika mereka menghadiri, yaitu ketika Nabi Muhammad dan menghadiri bacaan Al-Quran sedang dibaca oleh Nabi, qalu ansitu, maka mereka mengatakan, diamlah kalian, simak baik-baik,
Jadi jin ngomong sama jin yang lain, nih sedang dibacakan Quran oleh Nabi, diam, simak baik-baik oleh kalian. Kata para jin-jin tersebut, kemudian apa? Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Maka ketika telah diselesaikan bacaan Al-Quran dan jin-jin itu kembali kepada kaumnya, maka jin-jin itu pun memberikan peringatan. Kepada siapa? Kepada kaumnya. Tapi ada yang bandel? Ada. Ada yang nurut? Ada. Kalau begitu yang bandel yang banyak apa yang sedikit, Pak? Kebanyakan, Pak. Manusia yang bandel yang banyak atau yang sedikit, Pak? Sama, yang paling banyak juga yang bandel manusia. Tapi semoga tidak dengan kita-kita ini. Inilah diutusnya Nabi SAW untuk seluruh umat. Jadi jin dan manusia pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya, dan tidak diutus oleh Allah seorang nabi dan rasul untuk semesta alam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Maka Nabi pun ada jin-jin yang mengganggunya. Bedanya apa? Nabi suatu ketika berkata begini, walladzi nafsi biyadik, demi Allah yang jiwaku di genggamannya, ma min ahadin minkum, tidaklah ada seorang pun di antara kamu illa ma'hum jin, kecuali bersamanya ada jin yang selalu menggodanya. Maka Rasul ditanya, ya Rasulullah, wa ma anta, apakah ada juga ada jinnya? Ya, na'am, tetapi aku telah dirahmati Allah, aku dilindungi Allah. Sehingga apa? Jin-jin yang menggodaku menyerah, tidak lagi mampu menggodaku. Malah dia Islam, masuk Islam. Kalau jin yang menggoda kita, Pak, mampu gak kita Pak digoda? Kira-kira yang duduk jinnya atau kitanya? Allah Ta'ala, ya terserahlah bagaimana hawa nafsu kita. Tapi yang jelas, maaf Bapak Ibu, kita disuruh Allah melawan jin, setan dari kalangan jin, betul? Kenapa? Setan itu yang namanya musuh dilawan atau jangan? Dilawan. Pak, musuh kita siapa tadi? Jin. Maka jin yang bernama setan yang membakar. Kalau jin yang tidak membakar bukan setan. Kalau dikatakan setan pasti jin yang membakar. Pak, kira-kira setan-setan yang menggoda kita itu kuat atau lemah? Kuat. Benar Pak, kuat. Kenapa Pak? Kau kata dengan setan. Coba lihat Al-Baqarah, surat apa? Surat An-Nisa, surat 4 Pak. An-Nisa ayatnya ayat yang ke-76 kalau tidak salah, hafal saya bilang. Oh betul, surat An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu dia berjuang di jalan Allah. Sementara walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir itu berperang di jalan taghut, di dalam setan. Musuh-musuh Allah. Allah perintahkan faqatilu awliya asyaiton, maka perangi oleh teman-teman setan itu musuhmu. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Bapak mau kuat dari mana? Saya tahu enggak? Lemah Pak. Demi Allah, setan tidak bisa memukulmu sedikit pun. Gak bisa menggoyangmu, gak bisa menggodamu, gak bisa kekuatan sedikit pun membuat tubuh kita tersakiti. Dia setan menyakiti tubuh kita tidak secara langsung Pak, melalui perantara. Itu pun kalau setan disuruh oleh temannya setan. Siapa temannya setan? Dukun. Setan gak pernah disuruh dukun, gak bakal mau ngamusilin kita. Tapi kalau goda, ganggu, iya. Tapi kalau kemudian menyakiti kita, gak bakal mau. Enak aja gratis. Makanya ada setan yang jahat dari kalangan jin kerjasama sama siapa?
manusia, laki-laki di antara manusia, maka jadilah manusia-manusia kerjasama dengan setan. Itu jadi siapa namanya? Kalau di zaman Nabi itu namanya kahin, dukun. Sekarang kita mau dukun, betul Pak? Kira-kira dukun sakti itu sesat apa enggak? Sesat. Cuma mereka bangga aja Pak. Lihat surat Al-Jin kembali Pak, surat ke-72 tadi, ayatnya ke-6. Surat Al-Jin ayatnya ke-6. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan ada laki-laki di kalangan manusia ya'uduna birijali minal jin, meminta bantuan bekerja sama dengan laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqa, maka kerjasama antara jin yang sesat yaitu syaitan dengan manusia itu menyebabkan mereka bertambah sesat. Jadi bertambah, artinya orang kerjasama dengan setan gak bakal sukses. Baik, kembali tadi, setan lemah atau kuat? Kata Allah lemah, betul? Maaf, kan kita tadi disuruh lawan setan, setannya jelas-jelas lemah. Pertanyaan saya, kita kuat atau lemah? Wah, wis mantap, kuat. Berarti bapak-bapak yang ngaku kuat wajib ngalahin setan. Apakah Anda sudah mampu mengalahkan setan? Mengendalikan hawa nafsu? Oh, masih emosian, masih gampang marah, ngomong kuat. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat ke-28. Kita kuat atau lemah? Kuat. Yuridullah ayyukhaffifa ankum khuliqal insanu dha'ifa. Wah, Bapak aku kuat yang mana? Kalau kita lemah. Makanya Allah sering ngasih keringanan bagi kita Pak. Sholat tadinya 50 waktu dikasih keringanan berapa? Cuma 5 waktu. Sholat tahajud yang harusnya akhir malam, Allah kasih keringanan, gak mampu, yaudah sholat malam awal malam, yaudah cuma rakaat tahajudnya, yaudah bikinnya 1 rakaat, keringanan. Saum Nabi Daud berapa Pak? 6 bulan Pak, kita dikasih keringanan berapa? Sebulan. Tapi tabi'in sunnah 3 hari lah sebulan minimal. Itu masih LAS. Ya Allah, disuruh. Betul Pak, coba Bapak bayar PBB tiap tahun nggak? Kendaraan pajak mobil tiap tahun nggak? Setiap penghasilan dipungut pajak apa enggak? Bapak minum pajaknya berapa persen? Makan di restoran 10 itu pajaknya. Lalu servisnya kadang-kadang sampai 8%, 18% itu servis and tax. Sementara kita disuruh Allah bayar zakat berapa persen? Ya Allah, 2,5 masih ada yang mengklaim zakat Pak. Dikasih keringanan. Subhanallah. Anda sholat gak mampu berdiri, boleh sambil? Gak mampu duduk, boleh sambil? Berdiri sudah gak mampu sholat, berarti kuburin aja udah, gak mampu sholat. Artinya Pak, keringanan. Kenapa? Khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah lemah. Pertanyaan saya, setan yang menggoda kita, musuh kita lemah? Kita manusia yang digoda, yang disuruh melawan oleh Allah, lawan setan lemah? Lemah lawan lemah, siapa yang menang? Seri. Ini bukan pertandingan dunia Pak, ini pertandingan akidah. Lemah lawan lemah, yang menang yang minta bantuan kekuatan. Pak, saat kita menghadapi setan, apakah kita mampu menghadapi sendiri? Demi Allah tidak mampu. Makanya kita harus minta bantuan. Siapa yang punya kekuatan? Allah punya kekuatan atau maha kuat? Setan pernah minta sama Allah? Enggak. Kalau Anda minta tolong sama Allah, pasti menang. Makanya saat setan datang menggoda kita, disuruh apa kita? Surat 7 ayat 200. Surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billah
Innahu sami'un alim. Jika setan datang menggoda kamu dengan satu gangguan, segera buruan minta tolong sama Allah, minta perlindungan kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui kamu lagi diganggu setan. Tapi bagaimana cara Bapak Ibu tahu lagi diganggu setan? Gimana? Ini udah lebih 4 menit Pak. Minta waktu sedikit lagi, boleh Pak? Boleh ya Pak ya? Boleh. Pak Arif boleh loh Pak. Tadi Pak Arif mau baik sama dulu. Baik. Pak, gimana caranya kita tahu lagi diganggu setan? Setan itu makhluk atau sifat? Sifat. Makhluk atau sifat? Sifat. Makhluknya siapa? Jin sama manusia. Jin. Manusia. Maka manusia bisa jadi setan? Bisa. Kalau sifatnya kayak setan. Minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bagaimana cara setan menggoda kita. Coba ayat 199-nya apa di sini? Khudil afwa. Kalau Bapak Ibu disakiti orang, dihina orang, itu balas atau maafkan? Balas atau maafkan? Balas. Itu setan yang gandum Pak. Kata Allah, khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf, perintah untuk selalu berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, kalau ada orang jahil menggoda kamu, jangan dihiraukan, tinggalin, maafin. Saat Anda tidak mampu memaafkan kesalahan orang, berarti lagi didatangi kata setan, jangan maafin, tuman orang kayak gitu, lunjak nanti kamu. Tuh setan membisikkan Pak. Maka kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, juga dari sahabat Mahmud bin Labi, apa kata Nabi? Al-ajalatu minasyaitan. Dalam riwayat Imam An-Nasai dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad, al-ajalatu minasyaitan. Sifat enggak sabaran, sifat tergesa-gesa, sifat amarah itu berasal dari. Jadi setan datang menggoda kita itu melalui apa Pak? Sifat yang suka gampang marah, yang emosian, yang pelit, yang malas ibadah, yang nggak mau ke masjid, yang itu semuanya lagi diganggu setan Pak. Maka saat kita timbul rasa malas, dari lagi diganggu, maka disuruh apa? Segera minta pertolongan kepada Allah. Itu cara setan mengganggu, bukan menampakkan serem setan digambar, ditangkap, masukin ke botol, kasih stiker rumah ini bebas setan. Ya Allah, bodoh banget. Kan dulu ada kan pemburu hantu kan? Oh itu hantunya itu ya setan itu yang memburu. Kok percaya? Belakangan ketahuan pendusta semua. Inilah dia. Maka setan bukan dilawan dengan cara itu, dilawan dengan cara apa? Kita minta perlindungan kepada Allah dan dilawan dengan keikhlasan dalam beribadah. Setan sendiri mengatakan hands up, nyerah bagi umat Islam yang kalau ibadah ikhlas. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Hijr, surat 15. Lihat surat ayat 39 dan ayat 40. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Siapa Pak yang sedang berkata di ayat itu Pak? Siapa yang berkata? Iblis. Siapa iblis? Dedengkotnya setan yang pertama kali durhaka, yang disuruh sujud nggak mau. Apa kata iblis? Wahai Rabbku, disebabkan engkau telah menyatakan aku sesat, maka aku akan jadikan perbuatan jahat di muka bumi terasa indah, perbuatan salah terasa benar. Ini cara setan Pak, mengelabui manusia sesuatu yang salah seakan-akan benar. Contoh, ada orang nggak sholat, salah apa kan? Sholat yuk, kamu kan Islam, wajib lo sholat. Wah, urusan gue yang penting biar gue nggak sholat, yang penting gue orangnya baik. Ada nggak orang ngomong gitu Pak? Salah tapi merasa benar. Salah
setan mengelabui manusia. Perbuatan jahat terasa indah. Nah, kata setan di ujung ayatnya apa? Wala ukhwiyannahum ajmain. Kami akan menggoda seluruh manusia. Gak ada yang lepas dari godaan setan. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 40-nya apa kata setan? Illa ibadaka minhumul muhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas, itulah hamba pilihan. Akhirnya terakhir. Jadi Bapak Ibu, ngalahin setan itu dengan apa? Akidah, keimanan, dengan keikhlasan. Bukan pakai segala macam kemenyan, diajak ngobrol, dikasih kopi. Bukan. Akidah kita, keikhlasan kita. Insya Allah setan menyerah ketika seorang hamba beramal ibadah dengan ikhlas. Semoga kita termasuk orang-orang yang insya Allah akan senantiasa beramal dengan penuh keikhlasan, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah, dan semoga kita bisa mengalahkan setan melalui pertolongan Allah. Maka kita lemah, setan lemah. Allah nyuruh kita lawan setan. Allah nyuruh kita meminta perlindungan. Kita perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat, salah satunya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Silakan doa-doa yang Allah contohkan di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, kita bisa minta pertolongan. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongannya. Amin ya rabbal wallahu a'lam. Demikian barakallahu fiik, jazakumullah untuk para jemaah yang mau melambahkan sedikit waktunya untuk taklim ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.